Mas, tadi aku menarik soal fashion consultant. Boleh nggak sih jelasin sedikit mengenai fashion consultant ini? Oke. Ini sebenarnya saya banyak dapet job mengkonsultasi brand orang ini karena saya sebenarnya tidak ada apa ya namanya membuat iklan di awalnya, tidak ya. Jadi karena memang saya di hire untuk membangun, misalnya waktu pertama sekali saya dapat pekerjaan ini adalah membangun brand yang sudah berjalan. Jadi membangun kembali gitu, merebranding brand ini. Jadi brand ini itu dari pertama penjualannya cuma 500 potong per bulan. Nah, bisa kita jual ribuan. Nah, ini gimana caranya? Nah, gimana kalau di bisnisnya itu ada memang mereka ngundang coach untuk ngebisnis. Untuk bisnis, bukan ngebisnis, untuk bisnisnya secara global ya, karena ada manajemen keuangan dan lain-lainnya. Nah, saya ini lebih seperti membangun DNA-nya mereka dipertajam. Seperti ya, itu tugasnya, yaitu sebenarnya suatu brand sudah berjalan itu ada gak benang merah, cuman mungkin ada owner atau pemiliknya kurang mengetahui atau jalan begitu saja. Nah, itu yang kita kuatkan, terus bentuk lagi, balik lagi ke yang tadi kerjaannya itu adalah membuat koleksi juga, atau memang mereka udah ada tim, bagaimana ini tim biar berjalan, misalnya fashion designernya tidak klop nih sama apa yang akan ditampilkan, mungkin belum ada mood board, belum ada konsep di awal yang benar. Nah, itu kita akan jalankan, kita bikin. Nah, sampai ini terjadi diterima pasar nggak ya? Biasanya kita kalau yang bagus itu berjalannya 1 tahun, jadi kita lihat prosesnya. Yang paling singkat yang saya kerjain itu saya tidak ada yang 3 bulan sih, karena dalam 3 bulan itu masih proses dari membuat konsep bersama, kan discuss dulu ya dengan owner, karena ini bukan sesimpel itu, ini diomongin terus jadi kayak bikin kopi gitu ya. Jadi ada part yang misalnya kayak diskusiin, atau yang mungkin ownernya ada 3, yang satu setuju, ini nggak setuju, ini itu kita perlu bicarakan. Nah, dari itu setelah itu baru dibuatkan konsep, dan itu pun juga saya tidak bisa sendiri karena harus ada riset juga, ada segala macam. Jadi tim kita biasanya sampai ke grafis yang pun kita bikinin gitu. Dan sampai kita misalnya nih, mereka tidak pakai technical drawing untuk membuat sampel. Nah, itu pun sampai situ pun kita juga menyediakan, memberitahu mereka bahwa ini adalah prosesnya begini, sampai mengadakan monitoring produksi. Produksi ini apa, segala macam ada di situ gitu. Jadi ini lebih ke hasil. Kalau saya targetnya, goalnya di konsultan fashion ini, di satu brand ini, goalnya adalah bagaimana brand ini terangkat gitu aja, dengan merubahnya atau meneruskannya. Nah, itu ada 2 pilihan gitu. Tapi yang paling menyenangkan adalah sebenarnya kalau pemiliknya atau yang memegang itu, mau dia CEO-nya atau apa gitu ya, itu klop dengan idenya kita bareng bersatu, bisa energi. Itu biasanya cepat ya. Iya, biasanya yang bikin lama adalah nggak ketemu. Itu membahas itu segala macam gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman, selain jadi fashion designer, bisa juga menjadi fashion consultant, brand gitu ya, atau perorangan juga bisa. Misalnya kamu ada orang mau bikin brand, kamu bisa konsultanin. Misalnya dia bingung nih, daripada dia ini mendingan di coaching sama orang yang udah lebih dahulu di mentorin gitu. Itu biasanya kalau perorangan biasanya lebih simpel kan, kayak apa maunya, ayo kita kerjakan. Kecuali orangnya ngeyel ya, itu nggak ketemu juga. Ini ada biasanya yang skip nih, baru awal ketemu udah nggak jadi, ini nggak jadi. Karena masalahnya banyak hal lah gitu. Nah, ini kamu bisa jadi tadi fashion consultant, bisa jadi fashion stylist, bisa jadi image consultant, misalnya membangun image dari orang. Misalnya orang pingin, banyak banget sekarang di karena kita udah, Indonesia ini udah maju ya.
Jadi orang-orang pingin misalnya kayak mau jadi MC pun mau di-image-kan seperti apa. Mau jadi seorang MC pun MC apa? akan diingat seperti apa. Misalnya apakah dia pakai belangkon everyday, ini cuma sampel, jangan sedih. Jadi apakah dia mau bergaya romantis, nah akan terbawa. Nah itu image konsultan yang akan bekerja. Itu kalau tidak tahu seninya, artnya tentang fashion, itu agak susah. Kamu menjulur ke mana-mana gitu ya. Terus juga bisa juga jadi fashion blogger, fashion YouTuber ya, seperti Mbak Arianti. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Bisa jadi pattern drafting. Jangan salah, itu pattern draftingnya drafter ya, yang ngerjain pattern yang tepat bagus di butik mahal, itu dibayar sangat mahal. Karena satu pola yang bisa ekstrim, bisa kerjain cuman dia, itu mereka benar-benar sama dengan kerja seni. Nah, saya harap di Indonesia juga udah mulai menghargai pattern maker, itu juga keren. 10 tahun lalu saya berasa banget, 10 tahun lalu walau saya baru-baru lulus gitu, itu desainer tuh kayak nggak dianggap ya. Tapi sekarang udah dianggap banget karena udah tahu bisnis, udah bisa ini make money. Betul. Sekarang juga sama, jangan kita anggap tukang pola aja. Oh enggak, tergantung susah dengan itu. Iya, dengan levelnya apa yang dia bisa bikin, apa yang dia lakukan. Makanya kenapa di international school ada 2 yang jurusan fashion, ada jurusan juga yang khusus memang pattern drafting. Karena itu dia yang membuat yang efek-efek yang tidak didapat oleh orang lain gitu. Jadi banyak hal yang bisa, atau menjadi guru fashion seperti saya juga. Jadi banyak bidang yang bisa kamu pelajarin. Jadi kayak kadang ada satu juga nih, ada yang takut banget keluarin dana untuk belajar fashion. Padahal jadi dokter pun kamu harus punya beli obat, beli apa, keluar dana juga. Terus juga ada misalnya kayak mau belajar fashion tapi nggak mau beli pensil gambar yang bagus, nggak mau beli cat air yang bagus, nggak mau beli penghapus minimal, jangan yang sampai ngitamin kertas, itu pun nggak mau. Ya udah, bagaimana itu saya nggak tahu jawabannya ya. Jadi banyak pekerjaan yang bisa kamu dapatkan dengan belajar fashion ini, apalagi kalau kamu cinta dari hati. Itu banyak sekali. Bahkan untuk bikin bakery aja nih, dengan belajar fashion, kamu bisa menatanya dengan fashion. Oke, sampai di situ lah. Baik, makasih ya Mas. Sama-sama. Ternyata bisnis fashion ini begitu luasnya dan bisa menjadi pilihan yang pemirsa. Bisnis fashion sangatlah menarik dan ini bisa menjadi peluang bagi Anda. Mari terus berkarya dan tetap belajar.